yang memang jadi paling santer karena diambil oleh perang juga. Karena perang ini ternyata menggunakan fiber optik. Ya, ternyata drone-drone itu juga banyak menggunakan fiber optik. Jadi ini yang terus terang mengkonsum fiber optik sangat banyak sehingga pabrik-pabrikan even di seluruh dunia di China itu kehabisan stok. Jadi karena supply and demand-nya tidak balance dan kebutuhan yang semakin meningkat, ini yang membutuhkan harganya jadi naik. Jadi kejar-kejaran ya antara produksi dan juga kebutuhan. Anda kembali di Nusantara Economic Updates, masih dalam segmen Industri 360, dialog bersama Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Abji Muhammad Arif Angga. Kita lanjut kembali. Kita masih membahas soal ekosistem AI ini, Pak. Dan belakangan ini tantangannya tidak hanya terkait dengan investasi, harga fiber optik ini juga meningkat. Bisa diceritakan atau digambarkan sebetulnya apa yang terjadi dalam kondisi ini? Ya, jadi dalam 1 tahun terakhir ya, harga optik memang naik antara 15-30%. Karena kelangkaan dari core-nya sendiri. Jadi fiber optik kan ada isinya itu fiber core-nya itu kelangkaan. Karena memang dipengaruhi beberapa hal. Satu yang tadi saya sampaikan juga kebutuhan infrastruktur yang makin meningkat. Jadi demand-nya ini melonjak untuk kebutuhan internet dan lain-lainnya. Kedua memang yang memang jadi paling santer karena diambil oleh perang juga. Karena perang ini ternyata menggunakan fiber optik. Ya, ternyata drone-drone itu juga banyak menggunakan fiber optik. Jadi ini yang terus terang mengkonsum fiber optik sangat banyak sehingga pabrik-pabrikan even di seluruh dunia di China itu kehabisan stok. Jadi karena supply and demand-nya tidak balance dan kebutuhan yang semakin meningkat, ini yang membutuhkan harganya jadi naik. Jadi kejar-kejaran ya antara produksi dan juga kebutuhan. Oke. Ini lumayan membuat kebimbangan lah di teman-teman Abji juga ya. Karena ya tadi lumayan signifikan 15-30%. 15-30% untuk kenaikannya. Dan ini sudah terjadi sejak awal tahun atau menurut saya udah setahun terakhir udah ya. satu tahun terakhir. Tapi akhirnya makin lumayan meningkat lah harganya. Selain itu salah satu isu yang juga cukup ramai dibahas nih ya Pak, sekitar 90% lalu lintas internet Indonesia katanya masih bergantung pada Singapura. Apakah benar? Ya, bisa dibilang nggak salah juga pernyataan itu ya. Iya. Memang kemarin isu ini sempat meningkat ketika isu perang di Timur Tengah. Kan ada ancaman akan ada fiber optik yang diputus di Timur Tengah, apakah Indonesia akan terganggu dan selebihnya. Kita sempat berdiskusi dengan beberapa stakeholder dan juga Komdigi dalam pada saat itu ya memang kita sampaikan saat ini ya sebenarnya kalau kabel yang di Timur Tengah putus Indonesia nggak terlalu berdampak karena memang banyak traffic itu ke Eropa hanya sekitar 5% lah kurang lebih, nggak terlalu banyak, tapi memang 90% kurang lebih lewat Singapura. Karena ya bisa dibilang dari Indonesia ini semua rute, jadi kalau kabel laut tuh ada koridor namanya. Koridornya itu hampir semuanya melewati Singapura dulu baru ke internasional. Dan Singapura ada yang ke arah China, ada yang ke arah Amerika, ada yang ke arah Jepang, ada yang ke arah Eropa. Jadi beragam, tapi hampir semuanya via drop di Singapura dulu. Jadi hanya beberapa, sekarang tapi udah mulai ada beberapa, di Indonesia ada beberapa landing point internasional, bukan hanya Singapura sebenarnya. Sekarang ada Singapura, ada Manado, ada lagi kalau nggak salah yang di Jayapura ya, kalau nggak salah di atas itu ada beberapa landing point. Dan ini diharapkan menurut saya juga ke depan mendorong kabel-kabel lain dari internasional bisa masuk melalui hub lain. Jadi nggak semuanya melalui Batam sekarang, Singapura Batam. Jadi ini yang memang kita juga ajukan pemerintah, kalau bisa pemerintah juga mendorong koridor-koridor ini dialihkan. Jadi nggak seluruhnya, nggak apa-apa lewat Singapura juga bagus, tapi dialihkan beberapa traffic lewat koridor lain. Manado udah ada beberapa yang lewat Manado, tapi ya masih kurang ya, nggak balance lah antara timur dan barat. Tapi sebenarnya Pak, ada tidak risiko jika memang masih ketergantungan juga lalu lintas internet dengan Singapura, ada tidak risiko-risiko seperti mungkin keandalan jaringan atau keamanan data dan lain sebagainya? Sebenarnya kalau infrastruktur nggak terlalu pengaruh keamanan data ya. Ini purely memang masalah topologi jaringan. Tapi ya saya lihat pemerintah juga udah mulai bagus, Batam juga udah mulai menggeliat. Sekarang Batam juga lumayan menggeliat untuk data center dan lain-lainnya. Jadi ini perlu harus ditingkatkan lah ya. Ya tadi balik lagi kalau mau gitu ya energi siapin, ini siapin. Jadi sehingga mengundang para investor asing yang bermain di pusat data ini datang ke Indonesia, dan ini ya tadi mengurangi ketergantungan akan koridor laut yang harus lewat ke Singapura. Jadi pembangunan kabel bawah laut yang mengantarkan konektivitas antar pulau ini juga bisa menjadi strategi pemerintah juga? Harus, menurut saya wajib, harus dipikirkan baik-baik ke depannya. Karena ya tadi bukan hanya satu, kita negara kepulauan. Kedua memang kebutuhan kita besar sekali ya. Jadi memang kita harus cermat memandang lokasi strategisnya Indonesia ini dalam peta per
fiber optikan kawasan lah ya, kurang lebih seperti itu ya. Dan juga pemerintah kan terus mendorong akses internet ya, pemerataannya Ya, sampai betul. keluar Jawa. Nah, Benar. sejauh mana sebetulnya konektivitas ini sudah mulai tercermin Pak dalam beberapa tahun terakhir ini? Ya kalau lihat dari data yang Abji punya sebenarnya kalau balik lagi, kalau hanya terkoneksi ini udah cukup bagus ya. Rata-rata ya baik itu di Papua pun 80% juga udah terkoneksi. Jadi menurut saya cukup baik pendengarannya. Tapi balik lagi, terkoneksi saat ini nggak cukup menurut saya. Balik lagi kita butuh kualitas. Kualitas. Kita nggak bisa hanya bilang, oh saya udah terkoneksi internet, selesai. PR-nya belum selesai. Mungkin kalau kita bicara 10 tahun lalu benar, kita hanya butuh koneksi aja. Kalau koneksinya selesai, asal punya koneksi kan ada beberapa lembaga pemerintah yang memang menyediakan konektivitas ke daerah tertinggal kan, seperti Bakti misalnya. Dulu kita bisa pakai satelit apa, Satria, kesana mungkin dulu ada Palaparing program pemerintah, tapi itu kan 10 tahun lalu kurang lebih ya, hampir 10 tahun lalu. Sekarang bukan terkoneksi aja tidak cukup menurut saya. Harus meningkat kualitasnya. Jadi juga konektivitas dan juga kualitas, dan yang tidak kalah penting harga juga Pak. Nah ini dia. Nah sebetulnya ada tidak mungkin koordinasi antara Abji dan pemerintah juga dalam melihat ya bagaimana layanan internet ini juga tetap bisa berkualitas tapi harganya juga bisa kompetitif. Kalau harga ini sebenarnya something yang saat ini nggak ada regulasinya yang mengontrol harga. Jadi harga ini sebenarnya market price. Nah ini memang menjadi satu masukan juga kita ke pemerintah, berapa kali kita diskusikan, cuman kita belum dapat formula yang memang win-win untuk semuanya, di mana bisa nggak sih pemerintah juga mengatur mungkin harga jual internet dan lain-lainnya sehingga terjadi ekonominya juga sehat ya, persaingan juga sehat. Tapi balik lagi, masalahnya nih yang jadi persoalan adalah ketika harga di barat dan di timur ini kan berbeda. Oh di Jawa lah, oh bisa jual cukup murah lah misalnya gitu. Tapi kan di timur nggak bisa, karena cost of produksinya kan beda. Biaya kabel lautnya beda, biaya bandwidthnya beda, dan seterusnya. Karena tadi balik lagi semua infrastruktur banyak kan di barat ya. Jadi yang untuk ke timur pasti akan lebih sedikit. Jadi ada disparitas harga ya, perbedaannya cukup signifikan tidak Pak? Kira-kira berapa persen? Menurut saya nih ya, kalau kita bicara, saya nggak bicara harga jual ke masyarakat ya. Ini di sisi penyelenggara ISP aja cost-nya. Anggaplah biaya backbone di Jawa perbandingan dengan biaya backbone di Sulawesi itu menurut saya 1:5 atau 1:6 harganya untuk harganya. Jadi 6 kali lipat Pak? Itu baru di Sulawesi. Kalau di mana di Ambon apa di Maluku dan di Papua lebih lagi, bisa 10 kali lipat harga. Ini untuk yang produksinya aja ya. Jadi tapi kan kita nggak bisa jual ke masyarakat membebani, oh lebih mahal ya. Misal di Jakarta 100.000, di Papua 1 juta kan nggak bisa begitu. Daya belinya kan kurang lebih sama. Jadi ya memang ini subsidi juga dari para pemain. Artinya diperlukan juga ya kolaborasi antara pemerintah, operator telekomunikasi, penyedia data center juga ya untuk AI dan juga penyelenggara jasa internet. Sebetulnya model kolaborasi seperti apa sih Pak yang juga perlu dilakukan lagi agar ini memang bisa internet kita tidak hanya konektivitas, kualitas, tapi juga harga? Kalau menurut saya memang ini kolaborasi ini ya, yang memang menurut saya paling penting adalah infrastruktur sharing sih. Jadi beberapa regulasi di kita masih kita mendorong pemerataan, tapi beberapa regulasinya memang yang kita lagi diskusikan dengan pemerintah, bagaimana ada satu regulasi yang memang mendorong infrastruktur sharing. Sudah ada regulasi itu, tapi secara detail memang lagi kita bahas bersama. Karena gini, kenapa itu penting? Karena sekarang ini ketika memang kalau Mbak Ellen lihat di jalanan ya, banyak kabel semerawut bla bla bla. Padahal kan sebenarnya customernya kan cuma itu aja, tapi kabelnya bisa 10, 20. Ini kan akhirnya terjadi overlapping infrastruktur di daerah itu. Padahal ketika memang penyelenggara ini bisa menggunakan infrastruktur yang sama dengan regulasi yang memayungi itu, sehingga infrastruktur yang ini kan bisa dialihkan ke tempat lain ya. Jadi nggak menumpuk. Jadi saya selalu bilang gini, sekarang ini mungkin jumlah ISP banyak sekali, ada 1.530 lebih ISP di Indonesia. Tapi memang di Pulau Jawa udah 1.000 lebih gitu bisa dibilang. Jadi kan ini menumpuk ya. Jadi investasinya menumpuk, bukannya menyebar. Nah ini yang menurut saya kita perlu sangat cermat, pemerintah juga harus bareng-bareng dengan stakeholder dan swasta juga, industri, bagaimana merumuskan ini sehingga investasi yang dikeluarkan untuk infrastruktur tidak menumpuk di tempat yang sama, sehingga bisa lebih merata. Dan menurut saya ini kalau ke depan ini rapi, lambat laut kualitas akan meningkat. Karena simpel aja, ketika ada di Jawa ada 1.000 ISP misalnya, perang tarif ini suatu hal yang tidak bisa dikesampingkan lagi, di mana supply akan banyak, pasti harganya akan kena di mana-mana, hukum alamnya seperti itu. Sehingga apa? Sehingga operator-operator yang middle atau yang masih baru kesulitan untuk improve
sisi teknologi. Anggap aja dia baru investasi mungkin setahun, datang lagi operator baru lagi, datang lagi operator baru lagi. Akhirnya mereka perang di situ, perang tarif, perang layanan dan lain-lainnya. Sehingga seperti kita handphone aja, setiap tahun berapa model yang keluar. Sama di dunia teknologi juga kurang lebih sama. Mungkin setiap setahun 2 tahun ada teknologi baru yang hadir. Akhirnya karena ini juga belum balik modal, harga jual udah semakin terjepit. Akhirnya untuk mengimprove dari teknologi yang ada agak sangat sulit ya, karena pengembangan investasinya belum, tapi udah suruh nambah lagi yang baru. Ya ini yang memang jadi pikiran bersama. Ketika ini akan terus begini, akhirnya tidak ada improvement dari sisi kualitas teknologi ini yang akhirnya menghambat peningkatan kualitas layanan. Ya investasi masih Jawa sentris ya Pak ya? Ya so far ya. So far masih seperti itu. Sebetulnya kendala apa sih yang akhirnya memang investasi ini agak sulit begitu ya untuk dilakukan di luar Pulau Jawa? Ya memang satu di Jawa kita nggak bisa mikirin bahwa emang 65% penduduk kita di Jawa ya. Jadi emang marketnya sangat banyak. Jadi walaupun ada 1000 ISP ya semua punya kebagian makan. Kan seperti itu ya. Kedua kalau di daerah lain kan mungkin masyarakatnya nggak terlalu banyak. Density-nya nggak terlalu tinggi. Ya tadi cost infrastrukturnya juga lebih mahal dibanding di Pulau Jawa. Nah ini memang harus dipikirkan bersama. Bagaimana memformulasikan ini sehingga bisa lebih minimal, kalau berbeda ya itu wajar ya. Karena ada perbedaan cost tapi tidak terlalu tinggi lah perbedaannya. Padahal akhir-akhir ini juga kan Indonesia bisa terbilang memang menjadi salah satu tujuan investasi yang cukup menarik ya. Untuk data center juga cukup masif gitu nilai investasinya. Sebetulnya peluang apa yang bisa dimanfaatkan dari segi ekonomi digital juga ketika memang banyak sekali investasi yang masuk terkait dengan ekosistem AI ini? Kalau saya melihat pemerintah masih membuat banyak tadi iklim investasi yang lebih menarik buat asing ya. Terutama kawasan-kawasan yang memang dikhususkan untuk ya tadi data center dan selanjutnya. Jadi memang ini juga terus kemudahan dalam perpajakan, terus kemudahan dalam energi dan lain-lain, komitmen pemerintah dalam regulasi yang memang jangka panjang. Jadi kadang-kadang kalau saya ketemu beberapa pemain asing, mereka menginginkan memang sebuah regulasi yang jangka panjang dan tidak berubah-ubah ya, yang lebih, sehingga mereka kan ini investasi jangka panjang ya, bukan setahun 2 tahun, bisa 20 tahun, 30 tahun ya, ketika memang dia sudah bangun ini bisa 30 tahun itu barang ada. Jadi mereka membutuhkan kepastian itu sih. Jadi memang saya rasa pemerintah perlu melihat peluang ini bukan hanya dari bukan dari mungkin energi yang lain, bukan dari sektor, tapi sektor teknologi ini juga menjadi peluang yang memang harus dipikirkan ke depannya. Tapi kalau untuk data center sendiri, Pak Arief kan tadi menyebut memang dari sisi konsumsi energi ini kan juga cukup tinggi ya untuk data center. Untuk di Indonesia sendiri sebetulnya apakah kita sudah memiliki ketahanan energi untuk itu, Pak? Kemarin-kemarin tuh sepertinya dibilang Indonesia sangat cukup. Tapi masalahnya sekali data center dibangun, mereka bisa sekarang 50 mega, ada yang minta 100 mega gitu ya. Ya lama-lama ya kalau semua orang mintanya segitu per site ya habis juga ya, nggak cukup juga. Dan ini yang perlu diimprove sih. Sehingga apa nih kira-kira yang konsumsi itu ataupun juga tadi jumlah yang tadi disebutkan yang ideal itu berapa Pak? Untuk kalau angka idealnya saya belum berhitung ya. Tapi kalau saya bicara dengan beberapa, mereka banyak beberapa tempat yang mereka belum dapat kepastian akan energinya. Mereka udah siap membangun nih, udah punya lahan. Tapi karena belum dapat komitmen dari penyelenggara listrik ya, untuk kapasitas yang diinginkan, akhirnya masih menunggu. Nah ini kan tentunya yang bisa jawab bukan saya sih. Ya yang kan cuma satu kan penyelenggara listrik di Indonesia soalnya. Oke, tapi kalau di Indonesia sendiri dibandingkan mungkin negara-negara tetangga ya, seperti Singapura dan Malaysia, sudah seberapa kompetitif kita dan juga daya saing investasi kita untuk data center ini bagaimana Pak? Kalau harga listrik setahu saya kompetitif. Kalau enggak mereka nggak datang ke Indonesia ya. Kalau Singapura udah habis lah, mereka udah nggak punya lahan untuk membangun lagi, untuk membangun electricity-nya. Kalau untuk tempat mungkin masih bisa, tapi powernya udah habis. Malaysia berpeluang karena Malaysia juga recently juga cukup ngebut ya untuk mengundang banyak investasi. Ya saya bilang Batam dan Jakarta area, Jakarta sekitarnya lah ya, mungkin Cikarang, Bekasi, dan ini lagi hot juga sebenarnya. Nah ini pemerintah perlu menangkap itu sehingga mereka tuh bisa nyaman untuk datang ke sini. Jadi secara geografis dan juga secara cost kita lebih kompetitif dibandingkan negara-negara tetangga? Saat ini ya, untuk
Baik, terakhir Pak Arief, mungkin pertanyaan terakhir dari saya, Indonesia kan memang memiliki bonus demografi yang juga cukup tinggi. Seperti yang Anda katakan tadi, memang jumlah populasi kita juga cukup banyak begitu. Sehingga jumlah penetrasi internet juga dinilai masih akan terus meningkat. Nah, bagaimana Abji melihat potensi tersebut agar Indonesia ini tidak hanya sekedar menjadi pasar AI saja, tapi juga bisa menjadi pemain penting dalam era AI ini? Itu pertanyaan yang sangat menarik sih. Sama aja ketika saya ditanya dulu, kenapa kita punya banyak anak bangsa, kok kita tidak menggunakan OTT buatan anak bangsa? Sama aja sih sebenarnya. Sama. Saya rasa banyak kok. Sekarang saya sering ketemu perusahaan-perusahaan lokal yang memang bergerak di bidang AI. Tapi kan balik lagi, bagaimana pemerintah memang mendorong si para perusahaan lokal ini. Apakah akan digunakan di government atau didorong di swastanya, dibuat regulasi khusus tentang hal-hal tertentu sehingga mereka-mereka yang memang membangun AI ini punya kesempatan yang sama dengan para global player. Karena gini juga ya, kadang-kadang yang jadi persoalan masalah di R&D-nya. Ketika kita bicara pemain-pemain AI global, biaya R&D mereka ini bisa ya billion of dollar gitu ya. Baru R&D nih ya, belum biaya-biaya lainnya. Sedangkan apakah di kita ada dorongan ke sana untuk membuat research sampai dana sebesar itu? Karena itu nggak bisa bohong, itu juga meningkatkan kemajuan dari si AI tersebut. Infrastrukturnya tadi bla 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 blanya apa kita juga dorong. Nah ini ya menurut saya perlu, nggak bisa pemain swasta sendiri sih, harus kolaborasi dengan pemerintah tadi. Jadi si pemain lokal dengan pemerintah sama-sama memang punya tujuan membesarkan something. Mungkin kayak waktu era OTT ya, pemerintah mendorong Indonesia punya berapa unicorn, punya dekakorn. Kalau saya ingat saya seperti itu zaman itu kan, ketika hype-hype-nya startup. Sama seperti sekarang hype-hype-nya AI. Apakah pemerintah juga punya program untuk Indonesia harus punya beberapa AI yang kelas tertentu gitu ya, seperti itu kan. Nah itu jadi perlu dorongan juga dari pemerintah. Perlu itu dorongan investasi, kolaborasi. Pasti. Ya itulah kolaborasi yang nyatanya ya tadi. Sehingga Indonesia tadi tidak hanya sekedar follow saja, tapi juga bisa melit gitu ya. Bukan hanya jadi user terus gitu ya. Kita hanya tapi juga bisa menjadi kurang lebih sama lah menurut saya. Asia. Baik, terima kasih Pak Muhammad Arief Angga, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia ABJI, atas waktunya sudah berdiskusi bersama kami di Nusantara Economic Update. Pada pagi ini sehat dan sehat selalu, Pak. Terima kasih. Dan pemirsa, usai jeda Nusantara Economic Update akan kembali sesaat lagi.